Ya, pemirsa, kembali bersama kami di ASUD pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya. Nih, warga mulai memadati kantor Samsat di Kota Cilegon untuk program pemutihan pajak kendaraan. Ya, karena pemerintah pemirsa ini memperpanjang masa pemutihan hingga 31 Oktober 2025. Ya, pemirsa, sementara itu di Depok, Jawa Barat, pemirsa, hari ini juga terjadi pemirsa antrian pembayaran pengurus pajak dan surat kendaraan, pemirsa, di mana warga yang antusias ini bahkan mengantri sejak pagi tadi. Warga Depok ini pemirsa antri untuk pengecekan fisik kendaraan untuk mengurus pajak dan surat kendaraan. Banyak warga yang juga masih memanfaatkan program ini untuk balik nama kendaraan, mutasi wilayah, dan menghidupkan kembali pajak yang sudah mati. Program pemutihan pajak di Jawa Barat akan berlangsung hingga akhir September nanti. Ya, pemirsa, lalu bagaimana dengan antrian dari warga di Depok, Jawa Barat? Pemirsa, kita langsung terhubung dengan rekan kami, Iyung Rizky, langsung dari kantor Samsat Kota Depok. Selamat pagi menjelang siang, Iyung. Bagaimana suasana terkini di kantor Samsat Depok? Apakah sudah ramai warga yang mengantri? Baik, Pram dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di kantor Samsat Kota Depok, di mana saat ini memang harusnya menjadi hari terakhir perpanjangan pajak di Jawa Barat. Namun pemerintah memperpanjang hingga nanti akhir September 2025. Bisa dilihat di belakang saya masih banyak antrian dari para pemohon pajak di Kota Depok. Biasanya di lokasi ini banyak yang memanfaatkan untuk mendapat bonus gratis 1 tahun pajak pertama di Jawa Barat, dan juga ada gratis biaya balik nama, dan juga ada gratis pajak yang tertunggak. Jadi para pengguna kendaraan yang pajaknya mati lama hanya cukup membayarkan pajak di tahun yang berjalan saja, begitu Pram dan Ayah. Ya, Iyung Rizky, kalau untuk prosedurnya untuk warga yang ingin melakukan misalnya balik nama dan juga memperpanjang atau menghidupkan kembali pajak di sana, syaratnya susah nggak di sana hari ini? Memang untuk antrian cek fisik yang utama memang untuk balik nama itu ada cek fisik. Jadi untuk cek fisik ini memang kalau kemarin sebelum ada perpanjangan cukup padat hingga mengantri sampai ke luar jalan. Namun hari ini setelah diperpanjang sekitar 3 bulan, antrian cukup mereda. Terpantau hanya ratusan atau tidak sampai ribuan seperti seminggu yang lalu sebelum diperpanjang, begitu Pram dan Ayah. Oke, kalau dari pantauan Anda langsung dari lokasi, rekan Iyung, ini untuk pemutihan pajak kendaraan yang digelar di Samsat sana, ini kebanyakan warga ini untuk menghidupkan kembali pajaknya atau untuk kebutuhan yang lain? Mayoritas menghidupkan pajak yang tertunggak segitu Pram, dan juga ada beberapa warga yang membeli motor second yang namanya masih pemilik lama, dimanfaatkan untuk menjadi balik nama menjadi nama dirinya seperti itu, sehingga untuk pembayaran pajak selanjutnya tidak perlu repot meminjam KTP dari pemilik lama seperti itu, Pram. Oke, kalau menurut Anda rekan Iyung, ini kan dari sejak pagi sudah antri di sana. Kendala apa lagi di sana yang Anda temukan? Untuk kendala memang sementara tidak ditemukan karena memang petugas dari Samsat Depok sudah memperbanyak personil untuk pengecekan fisik, sehingga antrian untuk pengecekan fisik bisa terurai seperti itu, Pram dan Ayah. Baik. Oke. Ya, Iyung, kalau dari petugas sendiri seperti apa dalam mengantisipasi antrian yang panjang ini? Untuk petugas kemarin memang saat membludak dia membatasi untuk 1.000 dulu, 1.000 peserta yang masuk, dan jika ada waktu lagi dia akan membuka 1.000 lagi, jadi per 1.000 pembatasannya. Namun untuk saat ini memang tidak terlalu banyak, jadi tidak ada pembatasan seperti itu, Ayah dan Pram.
Baik, baik Iyung, terima kasih atas laporan Anda terkait dengan pemutihan pajak ini. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana ini program pemutihan pajak juga sangat disambut antusias warga Kota Bandung. Ya pemirsa, warga juga masih meramaikan kantor Samsat Bandung di Samsat Bandung Tengah pemirsa di Kota Bandung untuk mengantri dalam program pemutihan pajak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan kesempatan bagi warga yang menunggak pajak untuk memanfaatkan program pemutihan pajak Pemprov Jabar, di mana sebelumnya program pemutihan pajak berakhir pada tanggal 26 Juni, diperpanjang hingga tanggal 30 September 2025 mendatang. Jasara Harja memberikan kebijakan untuk warga pemilik kendaraan bermotor bernomor Jawa Barat. Kebijakannya adalah pembayaran iuran jasara harjanya hanya berlaku dilaksanakan 2 tahun, yaitu tahun yang lalu dan tahun ini, tahun berjalan. Ya, dan pemirsa, kalau tadi dari Depok, pemirsa, ini juga ada warga yang memadati kantor Samsat di Kota Cilegon untuk program pemutihan pajak kendaraan. Ya, karena pemerintah ini memperpanjang masa pemutihan hingga 31 Oktober 2025. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor di kantor unit pelayanan teknis sistem Manunggal 1 Atap, Kota Cilegon masih terus dipadati oleh ribuan warga yang hendak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Masih tingginya antusiasme masyarakat yang ingin membayar tunggakan pajak kendaraan membuat pemerintah Provinsi Banten memperpanjang pemberlakuan program pemutihan pajak kendaraan yang sebelumnya sampai 30 Juni, kini hingga 31 Oktober 2025. Meski demikian, dari hasil program pemutihan pajak kendaraan bermotor, capaian target pajak kendaraan baru mencapai 33 miliar dari target yang ditetapkan sebesar 67 miliar rupiah. Dari 92 ribu tunggakan kendaraan, baru 45 ribu kendaraan yang membayar pajak. Tunggakan kendaraan memang baru setengahnya, dari 92 ribu baru 45 ribu kendaraan yang sudah melakukan kegiatan di Keputusan masyarakat. Artinya kami dari Samsat Cilegon artinya melayani semua masyarakat lah. Dengan adanya perpanjangan program pemutihan pajak kendaraan, pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan pajak tidak perlu membayar denda pajak kendaraan tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat cukup membayar pajak untuk tahun berjalan saja tanpa dikenakan syarat khusus. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk informasi terkini kita terhubung dengan rekan Iskandar Nasution di kantor Samsat Kota Cilegon. Ya, halo, selamat siang Iskandar. Kalau tadi Depok banyak sekali antrian, apakah di Samsat Cilegon ini juga terjadi antrian yang sama di sana? Ya, rekan Iskandar, bisa mendengar suara kami dengan jelas? Ya, baik Pram. Bisa Pram. Ya, seperti apa kondisi terkini di Samsat Cilegon? Ya, baik Pram. Sejak pagi hingga siang hari ini, Samsat Kota Cilegon Banten terus dibanjiri pemilik kendaraan yang ingin melakukan pemutihan pajak kendaraan. Tepat di belakang saya ini, pada tanggal 30 Juni hari ini, pemilik kendaraan mulai dibatasi demikian Pak. Saat ini sudah ada sebanyak 300 pengguna kendaraan yang untuk hari ini untuk bisa melakukan pembayaran pemutihan pajak demikian. Untuk total kendaraan di Jawa sendiri yang membayar pajak ada sebanyak 226 ribu kendaraan dengan pencapaian pajak sebesar 153 miliar rupiah. Dari hingga saat ini baru ada 50% lebih pemilik kendaraan yang melaporkan atau melakukan pembayaran kendaraan pajak kendaraan di Samsat sendiri. Dan untuk saat ini baru ada sekitar 47 miliar 951 ribu juta rupiah, dan hari ini per tanggal
ini akan diperpanjang pembayaran pajak ini hingga 1 Juli hingga 31 Oktober mendatang. Hal ini dikarenakan masih banyaknya kendaraan yang belum melaporkan kegiatan pembayaran pajak atau penunggangan pajak yang belum melaporkan pembayaran di Samsat Cilegon. Demikian, Bram. Oke, Iskandar Nasution, kalau Anda pantau dari lokasi Samsat saat ini, ada kendala nggak sih yang dialami para warga di sana? Ya, dari hal ini memang tidak ada kendala ya, bahkan pihak Samsat Cilegon sendiri pada tanggal 28 kemarin melakukan buka kantor itu hingga pukul 2 malam. Hal ini karena membludaknya para pemilik kendaraan yang ingin khawatir, karena memang mereka khawatir tanggal 30 ini batas akhir. Namun karena melihat kondisi seperti ini, pihak dari Gubernur Banten Andar Soni melakukan perpanjangan waktu sejak 1 Juli hingga 31 Oktober mendatang. Pram. Oke, baik. Terima kasih banyak Iskandar Nasution langsung dari Cilegon, Banten. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Nah, ini bisa jadi kesempatan untuk pemirsa di rumah atau dimanapunnya saja yang hobi menunggak bayar pajak. Ini masih ada pemutihan pajak pemirsa, cukup lama jaraknya. Jadi bisa jemput bola nih untuk pemerintah juga, dan untuk membiasakan lagi kita untuk membayar pajak tepat waktu ya. Betul, jadi jangan ditunda-tunda lagi mumpung ada kesempatan begitu ya. Kalau ditunda-tunda nanti semakin menumpuk lagi. Dendanya kan dihapus ya. Betul. Lain kali dendanya pajaknya bayarnya tepat waktu lebih, ya. Gitu loh. Karena mau gimana juga pajak kan untuk kewajiban kita ya sebagai masyarakat. Pembangunan infrastruktur, pembangunan juga, jalanan juga, dan juga untuk petugas pajaknya. Uang pajaknya jangan dipakai buat yang aneh-aneh. Iya, jadi harus belajar dari yang udah-udah ya. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Seorang sopir minibus di Purwakarta, Jawa Barat ini diamuk warga hingga babak belur karena melarikan diri setelah menabrak pemotor dan angkutan. Ya, pemirsa, korban mengalami luka berat dan harus dilarikan ke rumah sakit. Pengendara motor metik ini tergeletak di tengah jalan Purwakarta Subang di Desa Warung Kadu, Pesawahan, Purwakarta dengan kondisi luka berat. Korban ditabrak sebuah minibus yang berjalan kencang dari arah belakang, sementara mobil angkutan oleng. Emosi warga memuncak saat mendengar teriakan warga lain yang menyebut sopir minibus merupakan pencuri. Akhirnya sopir dihakimi massa hingga babak belur. Sopir berusaha kabur namun terprosok dan jatuh ke sungai. Warga yang emosi langsung merusak minibus. Akibatnya kaca depannya retak dan kaca jendela sebelah kanan hancur. Kenceng ya, bawa mobilnya kenceng. Terus? Arah kanan nabrak. Terus? Ya udah. Terus Bapak dikejar? Saya emang nggak ngejar, ya. Cuman motor nggak ngejar. Saya emang nunggu informasi, dapat di sini, baru nyusul ke sini. Yang ngejar dari Wanayasa itu bilang ke sini. Oh, iya, maling. Ya, maling mobil. Jadi warga di sininya percaya maling motor, maling mobil. Lalu dianiaya. Iya, terus dianiaya. Hingga kini sopir minibus dan 2 pengendara motor yang mengalami luka serius masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, Purwakarta. Kasus ini ditangani Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Car Free Day di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung meriah dengan acara Zumba seru dan bagi-bagi hadiah. Ini acara semakin meriah pemirsa dengan penampilan musisi lokal ternama Makassar, Ridwan Saung. Suasana Car Free Day, CFD, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu pagi berbeda dari biasanya. Ribuan warga tumpah ruah mengikuti kemeriahan launching varian rasa baru teh gelas 1000 rasa. Mengusung konsep festival rakyat yang inklusif, teh gelas menghadirkan keseruan karnaval, bagi-bagi hadiah, Zumba seru, hingga penampilan musisi lokal ternama Makassar, Ridwan Saung. Keseruan dimulai dengan olahraga pagi bersama ratusan peserta yang dipandu instruktur Zumba di area panggung utama.
Dilanjutkan dengan prosesi peluncuran produk baru, pembagian sampel, hingga door prize mendadak sultan dengan hadiah puluhan juta rupiah. 3, 2, 1. Event bertajuk Teh Gelas Mendadak Sultan ini memperkenalkan varian rasa blackcurrant kepada pelanggan setia di kota Angin Mamiri. Proses peluncuran varian baru ini dilakukan dengan pembukaan box dan balon udara. Cara yang menyenangkan melalui event ini adalah bentuk apresiasi teh gelas kepada konsumen sekaligus penegasan posisi teh gelas sebagai teh siap minum nomor 1 pilihan rakyat Indonesia. Acara launching teh gelas rasa blackcurrant di Kota Makassar menghadirkan berbagai acara seru seperti karnaval, zumba, dan special performance dari Ridwan Shaw, dan juga hadiah hingga jutaan rupiah melalui kampanye kita Asli Mendadak Sultan. Kegiatan puncak diakhiri dengan pembagian door prize kepada ratusan peserta dan pembagian hadiah langsung kepada warga yang beruntung mendapatkan hadiah di balik tutup teh gelas varian baru. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.